ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, manfaatnya kita tadi membaca Al-Quran berjamaah dan juga ada sholawatannya ya, jadi lebih lengkap gitu ya. Manfaatnya adalah untuk bisa merilis ya, untuk melepaskan ada luka batin ya, untuk menyembuhkan sariawan hati, menurunkan garis kebenaran, membersihkan jendela buram. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk LOP yang mudah terkabul, Bapak Ibu harus sembuh sariawan hatinya, harus juga sembuh luka batinnya. Kalau belum sembuh, PR sembuhkan dulu gitu. Jadi harus sembuh dulu, nanti LOP mudah terwujud nyata gitu ya. Jadi sudah tidak ada kepikiran yang tidak baik ya, kemudian sudah tidak ada cemas, tidak ada galau, tidak ada khawatir, yang ada optimis, bahagia, menyenangkan gitu ya, ceria. Setiap hari itu bisa keren saat ada tumpukan dan lain-lain. Kadang masih ada pertanyaan gitu ya, pertanyaannya banyak sekali, akhirnya dijadikan judul pertanyaan sejuta umat. Kapan LOP ku terwujud nyata? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah menarik gitu ya Bapak Ibu, karena kita perlu belajar demi belajar. Latar belakangnya apa? Ya, latar belakangnya dari materi ini adalah pertanyaan yang secara umum ya. Kapan LOP ku terwujud gitu ya. Kemudian seperti apa caranya? Kapan bisa cepat ada, tersaji nyata di depan saya? Nah, jawabannya ternyata ini Bapak Ibu ya. Jawaban memang banyak, tapi di malam hari ini adalah jawabannya ya yang belum saya bahas, insya Allah ya. Mungkin ada sepil-sepil upgrade diri gitu ya. Tapi yang kedua ini gitu ya. Yang kedua ini adalah bismillah gitu ya. Bismillah, termasuknya bagiannya ini ya, bismillahnya ya. Tapi bisa kita nanti secara optimis, insya Allah nanti untuk bisa diupayakan akhirnya 90% LOP kita mudah terwujud nyata. Yang enggak 10% aja. Kemudian berjalannya waktu 10% pun itu kemudian tertutup seperti terrealisasi seluruhnya. Seperti halnya Ustadz Nas yang sekarang ini ya. Sebelumnya adalah berasanya galau karena ada 10% belum realisasi gitu ya. Belum mempunyai anak laki-laki gitu. Berjalannya waktu, Pak Nas justru mendapatkan ada anak laki-laki yang banyak sekali gitu ya. Yang tak terhingga, enggak terhitung kali ya, karena pesantrennya banyak ya, ada di mana-mana gitu ya. Nah, kenapa LOP enggak cepat terwujud nyata? Jawabannya adalah satu, mohon maaf, bagaimana caranya gitu ya. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya agar LOP mudah terwujud nyata gitu ya. Di samping pertanyaannya kenapa LOP tidak mudah terwujud nyata, karena belum upgrade diri gitu ya. Nah, bagaimana caranya nih untuk bisa LOP kita mudah terwujud nyata? Perlu tambah nilai baik. Saya ingat Pak Nas seperti itu ya mengatakannya. Maka di sini dengan ada bahasa lain ya, agar nanti penuh nih di bawah sadar kita dengan ilmu ya. Satu, untuk bisa Bapak Ibu mudah terrealisasi LOP-nya, satu, secepat Bapak Ibu upgrade diri, nanti Bapak Ibu akan mudah mewujudkan adanya LOP Bapak Ibu, akan mudah terwujud. Apabila tidak ada upaya untuk upgrade atau update gitu ya, update ilmunya, upgrade kualitas kita gitu ya, maka tidak mudah terwujud nyata. Makanya perlu sekali kita update kembali ilmunya gitu ya, ikut SHMR lagi, ikut THMR gitu ya. Rasanya kok enggak bosen, malah kangen selalu nih sama Pak Nas gitu ya. Nah, rasa kangen pada seorang guru gitu ya, ini juga wujud dari cinta kepada ilmu gitu ya. Akhirnya nanti selalu ingin mengulang, selalu ingin menambah. Ternyata setiap pertemuan SHMR dan THMR selalu ada warna yang baru. Ada warna yang baru Bapak Ibu. Yang itu semakin menambah ke dalam pemahaman kita tentang jurus-jurus magnet rezeki. Walaupun mungkin judulnya sama, perisai rezeki, law of projection, disiplin kata, tetapi di dalam penjelasannya itu ada hal-hal yang baru. Kemudian di awalannya Pak Nas menyampaikan ada keterangan-keterangan, itu sepil-sepilnya adalah ilmu yang Ustadz Nas praktekkan di dalam 1 bulan itu. Bayangkan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mengikuti rutin SMR-nya
Jadi mengetahui apa saja sih yang Pak Nas praktekkan nih dalam 1 bulan gitu. Tentu ada update di sana. Ya, ada upgrade Pak Nasnya sendiri, ada update ilmunya seperti ini, seperti itu karena ada praktek di setiap harinya. Kemudian yang kedua, ternyata bagaimana caranya agar LOP mudah terwujud nyata? Itu adalah dengan kita mengetahui divine timing, yaitu waktu ilahi, gitu ya. Waktu yang tepat dan pas untuk realisasinya, waktu yang terbaik untuk dikabulkannya LOP. Kita harus tahu gitu ya. Apabila kita kok belum realisasi, oh waktunya belum tepat nih menurut Allah, gitu ya. Jadi belum tepat gitu kan. Bismillahnya belum muncul gitu ya. Atas izin Allahnya belum ada nih gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ya, ada seorang anak ya di usia sekolah dasar. Nah, minta dibelikan motor gitu ya. Karena dia melihat ada orang yang naik motor ya kok enak gitu ya. Kemudian dia ingin. Nah, pertanyaannya, apakah orang tuanya akan membelikan sebuah motor, mengizinkan dia naik motor? Tentu jawabannya adalah tidak diizinkan. Jawabannya adalah belum diizinkan. Karena apa? Karena memang belum waktunya, belum punya skill untuk naik motor, bahaya gitu ya, membahayakan gitu ya. Nah, kalau dari sini saja sudah ada terjawab kenapa anak kecil itu minta motor tapi tidak diizinkan oleh orang tuanya, membahayakan gitu kan. Nanti kalau dikasih motor malah kemudian ada hal ya yang menumbuknya, ada hal yang tidak baik terjadi pada dirinya. Bisa jadi sekarang ini kenapa kita LOP-nya belum terwujud nyata, seperti itu halnya. Kita masih kecil jiwanya gitu ya. Saat nanti direalisasi LOP yang besar itu bisa jadi justru mencelakainya, gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kepantasan belum ada dan akan membahayakan diri dibanding dengan kakaknya yang sudah SMA. Jadi karena belum pantas si anak SD tadi ya untuk mempunyai motor, nanti membahayakan gitu ya, dibanding dengan kakaknya yang sudah SMA atau sudah kuliah. Saat kemudian kakaknya minta dibelikan motor ya oleh orang tuanya, pasti dibelikan gitu ya. Nah, rahasianya di mana nih Bapak Ibu? Ada yang bertanya kenapa orang lain mudah dapatkan LOP-nya. Saat meminta langsung kepada Allah lalu diberikan. Tetapi kita kok tidak mudah ya, harus menunggu lama, bertahun-tahun gitu ya, baru dikasih gitu ya. Karena ketika sudah dewasa ruhnya, ketika dia sudah SMA gitu ya, dia sudah usianya sudah SMA atau sudah kuliah gitu kan. Jadi dia sudah pantas untuk naik motor gitu kan. Ataupun kalau dia mungkin belum bisa naik motor, dia sebentaran saja belajar naik motor dari temannya ya. Kemudian dia sudah bisa naik motor lalu bilang kepada ayahnya. Dan selanjutnya ayah membelikan motor tersebut. Ini Bapak Ibu jawabannya ya. Jadi ternyata kenapa ya kok saya belum realisasi mempunyai ada sebuah mobil X misalnya. Oh belum pantas sekarang gitu kan. Belum kuat gitu kan. Belum kuat mungkin kapasitasnya, dananya gitu. Jangan sampai nih ke leasing gitu ya misalnya. Mohon maaf yang kerja di leasing ya. Atau mungkin ngambil keajaiban manusia dengan pinjam-pinjam. Jangan, karena akan mencelakai gitu ya. Tapi kalau kita sudah dewasa nih ya, dewasa finansialnya, jiwanya juga sudah mapan gitu ya. Nanti tidak menjadi sombong, akhirnya Allah mudah merealisasikannya. Nah, saat ada waktu ilahi ya, saat ada divine timing itu sudah muncul, kemudian kita tinggal upgrade diri, lalu kita naikkan skill kita, kemampuan kita naik motor ya, begitu kemudian kita matur kepada ayah kita ya, maka
ayah akan langsung membelikan motor yang baru dan kemudian dia atau kita bisa pakai sehari-hari. Jadi saat waktunya sudah tepat nih, gitu ya, waktunya sudah tepat, kemudian juga sudah pantas, sudah upgrade diri, ya kemudian punya skillnya untuk menaiki motor, gitu ya. Kemudian juga untuk tubuhnya sudah kuat membawa motor. Nah, ayah langsung merealisasi permintaannya memiliki sepeda motor. Jadi divine timingnya, ya, ada waktu ilahinya, ada izin dari Allah. Itu sudah pantas di mana nih? Dari skillnya, kemampuannya dalam merawat motornya, dalam membawa motornya, gitu kan. Kemudian pantas dari skillnya, lalu dilanjutkan dengan upgrade diri dan sudah layak, gitu kan. Jadi dirinya tuh sudah layak untuk memiliki motor, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan sang adik yang masih SD kok minta motor? Ya, dibelikan tetap, diizinkan gitu ya. Tapi penggunaannya adalah menunggu waktu ilahi, menunggu waktu yang tepat. Jadi sebenarnya di kuantumnya itu sudah direalisasi Bapak Ibu. Ya, anak kecil minta motor iya gitu, ayahnya boleh gitu. Allah juga bolehin kalau kita pengen punya apa gitu ya, walaupun belum ada nih secara realita nyata. Tetapi di ilmu magnet rezeki saat kita meminta sebenarnya sudah direalisasi di alam kuantumnya, gitu kan? Ya, tinggal nanti nunggu divine timingnya, kita nunggu waktu yang tepat, ya, yang terbaik. Saat kemudian kita jiwanya menjadi dewasa, saat dia umurnya sesuai dengan kakaknya, maka akan dibelikan juga motor tersebut dan diizinkan untuk memakainya. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi skill kita, ya, itu kita upgrade Bapak Ibu. Skill dari anak SD tadi itu di-upgrade seperti kakaknya, gitu ya. Maka dia akan diperbolehkan untuk naik motor itu sendiri, membawa motor itu sendiri, ya, kemudian dibelikan dan bahkan bisa memegang dan memiliki motor pribadi, motor sendiri gitu ya. Dan ini ternyata berlaku pada segala jenis LOB kita. Ini kaitannya ya, seperti halnya anak tadi, anak yang kecil dan anak yang dewasa gitu kan. Anak kecil belum ada punya skill, jadi dipending dulu gitu ya. Belum ada divine timingnya, belum ada waktu ilahi, belum ada ridhonya Allah. Ya harus berlatih dulu gitu ya. Berlatih kalau kita memang jasadnya tua nih misalnya, ya maaf ya, dewasa gitu ya. Umurnya cukup, tetapi ruh kita, ya, skill kita itu masih kecil gitu kan. Jadi pengen misalnya warung yang laris kayak gitu kan. Pengen usaha yang lancar, tapi karena di sana kemampuannya itu belum di-upgrade, ya akhirnya Allah belum realisasi. Ini gambarannya ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa LOP ku belum terwujud nyata? Ya, spiritual meternya harus ditambahkan menuju ke plus. Letak di mana nih Bapak Ibu? Saya sepil ilmu spiritual meter, ya. Saat LOP kita belum mudah terwujud, ternyata kita sering ada di spiritual meter gugur, motivasi minus. Nah, dilihat ya Bapak Ibu ya, dari men 1 penonjolan diri, mudah marah, serakah, rasa takut, resah, apati, rasa bersalah, sampai depersonalisasi. Ya, mengerikan ini kalau sampai min 8 ya, karena di atasnya kayak sudah depresi gitu ya, di atasnya ndak sadar gitu ya, ya akhirnya dia kayak sudah ndak pakai akal kayak gitu ya. Nah, contohnya kalau yang depersonalisasi ini adalah maaf ya, gay, lesbi gitu ya. Di situ sudah ndak ada rasa malu gitu ya, sudah hilang akal gitu ya, nih gila, gay, lesbi ini udah depersonalisasi ya. Nah, men 1 ini adalah kebanyakan kita orang yang tidak belajar. Di kebanyakan sekitaran kita orang yang tidak belajar itu men 1 Bapak Ibu, ya. Makanya untuk kita selalu berlatih seperti ini untuk bisa menurunkan rumput-rumput ilalang di dalam diri kita.
untuk bisa memangkas ya adanya kuku kita yang hitam ya. Kadang kuku dari jari kita kalau 1 pekan saja tidak kita potong itu tumbuh Bapak Ibu dan hitam. Nah itulah kayak seperti halnya keakuan kita, penonjolan diri kita, egoisnya diri kita. Kalau kita tidak berlatih ya, tidak benar-benar untuk mempraktekkan ilmu magnet rezeki, keakuan sangat muncul Bapak Ibu dan memicu sering terjadi ada ketersinggungan. Tersinggung, sering tersinggung, lalu ada min 2 marah. Kalau sudah seperti itu, min yang selanjutnya bermunculan dan itu tidak akan ajaib. Maka pada saat kita LOP-nya mudah terwujud nyata, ingin sekali Allah realisasikan, kita pantaskan, kita update diri ya. Kemudian sambil kita untuk merayu Allah untuk bisa mendapatkan divine timing ya, untuk mendapatkan waktunya ilahi, mendapatkan pantasnya kita gitu ya. Dengan apa? Ditambahin sedekah, ditambahin baiknya kita sama orang gitu ya, orang lain gitu ya. Di samping ibadah yang pol-polan, tapi juga kita untuk mau nih ya, mau peduli orang lain. Nah makanya berlatih akhirnya ya, berlatih sedekah, berlatih untuk memberi beasiswa gitu ya. Berlatihnya ada di lingkungan kita, baik di rumah Bapak Ibu ataupun di grup kita di sini Arta MR gitu ya. Letak untuk tombol ajaib di mana? Ternyata ada di +6 letaknya ya. Tetapi sebelum +6 sebenarnya ada pintunya ajaib, yaitu generativitas. Bapak Ibu sudah tumbuh nih kreativitasnya. Contoh misalnya Bunda Murti bekerja ya, bekerja di rumah sakit. Kemudian belajar magnet rezeki ya, belajar kurang lebih 1,5 tahun 2 tahun ini gitu ya. Benar-benar praktek gitu ya. Ada tumbukan praktek kayak gitu kan. Walaupun mungkin masih ada sedikit-sedikit ya, nanti praktek lagi kayak gitu. Karena memang manusia tidak sesempurna itu dalam berlatih Bapak Ibu, memaklumi, saya pun seperti itu gitu ya. Saat ada tumbukan nih kadang masih keluar gitu ya, tapi kita berusahanya 10%. Tapi setelah itu nanti untuk bisa kita ini lagi rilis lagi kayak gitu ya. Kemudian berusaha untuk bisa +6. Akhirnya muncul ada generativitas. Nah generativitas ini adalah keluarnya skill Bapak Ibu, keluarnya skill kita yang terpendam gitu ya. Skill yang tadinya itu tidak kelihatan, potensi talenta di dalam diri kita tuh muncul Bapak Ibu ya. Misalnya kayak Bunda Ika ya, Makassar misalnya, seorang dokter gitu ya. Ternyata beliau juga mampu ya mengelola misalnya ada sebuah usaha gitu ya, usaha apa gitu. Nah inilah yang dinamakan skill terpendamnya itu keluar setelah diasah gitu ya. Diasah yang seperti halnya ada batang besi hitam yang diasah ada di sebuah magnet beneran gitu kan, diasah rutin gitu kan. Akhirnya besi hitam itu juga bermuatan magnet gitu kan. Yang ditarik apa? Adalah besi-besi yang lainnya gitu di sekelilingnya gitu kan. Nah besi-besi yang lainnya ini apa? Adalah rezeki ya. Rezeki apa saja? Rezeki finansial, rezeki kebahagiaan, ada harmonis dengan pasangan gitu ya, rezeki kesehatan dan lain-lain. Ini ya Bapak Ibu ya, saya sepil aja karena ilmu spiritual meter ini nanti Bapak Ibu bisa dapatkan powerful bersama guru Tarnas sampai berderai-derai Bapak Ibu ya. Jadi saya sarankan ya Bapak Ibu silakan yang sudah di tempatnya masing-masing udah SHMR, ayo lanjut THMR. Yang ada di Pekalongan Batang ya, Pemalang, kemudian ada sampai Kendal, ayo merapat ke Arta MR ya. Ada nanti Ustadz Nas menjelaskan di hari Ahad ya, ada spiritual meter ini yang benar-benar berderai-derai ya, benar-benar makjleb banget. Jadi rasanya itu kayak tidak pernah bosan Bapak Ibu ya membahas ilmu magnet rezeki ini ya. Nah ini saya sepil sedikit aja, nanti yang Pak Nas itu sampai kurang lebih 2 jam ya dalam menjelaskannya ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu.
Nah, kenapa saya LOP uang? Nih ada banyak yang ini ya, banyak yang bertanya. Saya LOP uang enggak mudah banget gitu ya. Tetapi orang lain pada testimoni kok mudah dapat uang sekepok gitu ya. Pada mudah rekeningnya terisi gitu ya. Jawabannya adalah di perumpamaan motor tadi. Belum pantas ya, belum upgrade gitu kan. Belum pantas waktunya ya, define timingnya ya, kemudian waktu ilahinya ini belum dapat ridhonya gitu ya. Nah, maka langkah berikutnya, langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah Bapak Ibu saatnya untuk ilmu di-update, di-upgrade. Upgrade Bapak Ibu, upgrade diri menuju ke spiritual meter plus 5. Melalui apa? Diasahnya adalah melalui gua keajaiban. Ibadah-ibadah Bapak Ibu, bacaan-bacaan Al-Quran Bapak Ibu. Nah, di sanalah untuk tempat kita mengasah gitu ya. Dari yang ibadah setiap harinya ya, kemudian kita baca Al-Quran, sholawat gitu ya. Kemudian ada yang mau berangkat umroh atau haji yang kemarin sudah pada pulang, itu adalah sarana untuk bisa mengupgrade diri spiritual meternya menuju ke plus 5 dan plus 6. Karena Baitullah itu juga gua keajaiban. Lalu melayakkan diri ya, tidak ada minder ya, tapi ada PD dan PA. Percaya diri dan percaya Allah. Tidak putus asa Bapak Ibu, tetapi semangat. Tidak pesimis, tetapi tetap optimis. Bisa meraih kesuksesan demi kesuksesan. Lalu kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu vibrasinya pancarkan. Ya, energinya diperbaiki lagi. Diperbaiki lagi dari apa nih Bapak Ibu? Yang tak terasa. Terus-terusan kita curhat ya. Terus-terusan curhat nih. Kemudian mengeluh selalu ya, apa-apa masih ngiri sama orang lain. Coba nih Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat ke dalam diri ya. Tidak dicek oleh orang lain, karena sifat iri ini adalah tersembunyi sekali Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu saat melihat orang lain itu sukses, merasa apa ya, kayak marah atau merasa jealous gitu ya, atau malah senang. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Kalau masih ada rasa iri, berarti pancaran vibrasinya masih kurang baik gitu ya. Nah, pada saat curhat, ya mungkin curhat 10% aja Bapak Ibu, jangan terus-terusan ya. Karena curhat yang diterus-teruskan itu memanggil gitu. Memanggil apa? Memanggil yang tidak baik itu justru melekat kepada diri kita. Makanya curhat itu ya jangan kepanjangan. Nah, kalau curhatnya pada orang yang berkompeten, diberikan solusi, justru menghindari dari tarikan bubur. Tetapi adalah diberikan ada solusi tarikan-tarikan yang brilian. Ini Bapak Ibu. Kalau curhatnya dengan orang yang berilmu, justru nanti diberi solusi, akan dijauhkan dari toksit itu ya, dan didatangkan adanya solusi. Ini yang sangat menguntungkan. Tetapi kalau Bapak Ibu curhatnya kepada sembarangan orang, ketambahan nanti, karena orang-orang di sekitaran kita itu pada umumnya adalah min 1. Kalau diberi curhatan justru nanti tambah minnya gitu ya, menjadi semakin minusnya bertambah. Itu berbahaya, nanti balik kepada diri kita gitu ya. Kemudian apa saja nih kualitas di dalam diri kita yang belum baik, kita paham, kita tahu. Yang belum baik di dalam diri kita paham, ayo bisa kita perbaiki, kita upgrade. Agar apa? Agar nanti mudah ajaib. Maka kita untuk mengambil langkah memperbaiki dan berbenah, yaitu tunggu waktu yang terbaik, kita bersabar sambil terus riyadhah ya, untuk kita pastikan nanti LOP kita mudah terwujud nyata. Yang kedua, tetap tekun ya, di samping adalah bersabar dalam menunggu waktu, juga bersabar dan tekun melewati apa saja proses yang baik itu mudah maupun tidak mudah. Berarti proses manis dan juga bungkus permennya ya,
kita untuk bisa terima, bisa kita lewati dengan baik ya. Kemudian mau lancar ataupun tidak lancar maupun berliku, lalui saja terus prosesnya. Proses apa? Pembelajaran ini, perjalanan kehidupan kita, puzzle-puzzle kehidupan yang harus kita lalui dengan tersenyum. Wow, keren. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Selalu dalam kondisi yang ceria, dalam kondisi yang bahagia, jaga energi bahagia. Selanjutnya, saat semuanya Bapak Ibu ya sudah lalui dengan baik, hati Bapak Ibu sudah damai, sudah bisa menerima keadaan, sudah bisa berserah, terima, syukuri, serahkan kepada Allah, maka keajaiban ngantri Bapak Ibu menuju ke diri Bapak Ibu. Ini kunci-kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi kunci-kuncinya pada saat Bapak Ibu ingin dihujani LOP yang mudah terwujud nyata. Alhamdulillah sudah saya bawakan materi dari pertanyaan sejuta umat, kenapa LOP ku belum terwujud nyata. Janji saya di depan tadi Bapak Ibu, bagaimana Fadilah memberikan ada beasiswa ya, pendidikan kepada orang lain. Nah, kita pernah mengenal ya di lingkungan kita mungkin ya ada orang yang berada ya kemudian memberikan santunan kepada anak yatim, bahkan memberikan ada donasi untuk sekolahnya, beasiswa untuk sekolahnya. Masya Allah, bantuan beasiswa apalagi untuk berilmu akhirat. Masya Allah, sangat besar sekali keutamaan memberikan beasiswa kepada sesama kita. Ketika Bapak Ibu menyekolahkan satu orang saja, nah ketika itu orang tersebut mempraktekkannya, mohon izin ya, Dek, mohon maaf, saya ini dulu ya, yang di Google Meet ternyata sudah mau habis baterainya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Agar tidak mati sama sekali. tidak hidup. Nah, alhamdulillah alat-alatnya lengkap. Ya, saya ulang lagi, keutamaannya sangat besar sekali saat Bapak Ibu memberikan beasiswa gitu ya. Ketika Bapak Ibu memberikan bantuan beasiswa satu orang saja, ketika orang itu mempraktekkannya, ketika orang itu mengalami kehidupan yang lebih baik lagi, terutama adalah ketenangan hati, maka selama itu pula kemudian pahalanya mengalir ke Bapak Ibu tanpa terasa. Nah, bentuknya itu nanti keberkahan untuk Bapak Ibu, terbantu ya, tersuplai dari energi baiknya itu terkirim tanpa mengurangi dari pahala yang dia terima dari Allah, karena sistemnya seperti multi level itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu dalam kondisi yang tidur tadi saya sampaikan ya, dalam kondisi masih sedang di toilet, masih mandi, masih buang air ya. Kemudian yang Bapak Ibu berikan tadi beasiswa masih belajar, pahalanya tertransfer kepada Bapak Ibu. Bila ada orang yang menyekolahkan orang lain belajar nilai-nilai akhirat, mendekat kepada agamanya, lalu mempraktekannya, Bapak Ibu mendapatkan transferan pahala yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu di sini memberikan ada beasiswa ya kepada sesama ya, yang di sini adalah khususnya dari SMR-nya Arta MR yang ikut berdonasi, saya ucapkan selamat. Yang belum pun ya silakan ya untuk mau bergabung ya monggo, enggak apa-apa, karena ini kan sifatnya sukarela ya Bapak Ibu. Kita ibaratnya ngeroyok berkah gitu ya. Meraih berkah gitu ya. Nah, kemudian pada saat orang tersebut yang kita berikan donasinya menyerap ilmunya dan mempraktekannya, apa saja jurusnya, buka perisai LOP disiplin kata gitu ya, dan orang itu ternyata nyambung nih misalnya ke THMR ya. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan pahala ya tertransfer terus sampai dengan meninggal.
Jadi artinya selama orang itu masih ada, Bapak Ibu akan tertransfer selalu nilai kebaikannya, nilai pahalanya. Rasulullah mengatakan sesungguhnya membantu saudaranya, saudaraku dalam kebutuhannya selama 1 hari saja. Ini diibaratkan membantu dunia ya Bapak Ibu ya. Itu aku cintai, aku lebih cintai daripada aku iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Nah, kalau kita membantu dunianya saja 1 hari itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada iktikaf selama 1 bulan. Apalagi di sini kita membantu urusan akhiratnya Bapak Ibu. Maka lebih-lebih lagi dicintai betul-betul oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah demikian Bapak Ibu semua, terima kasih atas kontribusinya ya, bersama-sama kita membesarkan Ada Magnet Rezeki, dan ini adalah dalam rangka untuk bisa menviralkan ilmu magnet rezeki menuju ke 2 juta pengamal magnet rezeki dengan berbagai cara. Pak Nas juga keluar dana yang luar biasa banyak, energinya juga tidak pernah istirahat, kemarin juga diceritakan seperti itu. Jadi Pak Nas orangnya tuh aktif ya, tidak mau diam di satu tempat gitu ya, karena apa, punya cita-cita mulia ya, ingin juga Indonesia meraih dalam masa keemasan dan kemuliaan ya. Dengan ada cita-cita yang mulia seperti itu, apakah kita hanya diam saja? Ayo kita bergerak menjadi bagian dari orang-orang yang di situ betul-betul mempraktekkan ilmu magnet rezeki, bagian 2 juta pengamal magnet rezeki. Yakin Bapak Ibu, bayarannya besar sekali. Terutama Bapak Ibu, kita ingat anak cucu kita. Pada waktu sekarang ini kita menanam Bapak Ibu. Menanam apa? Menanam orang biar belajar magnet rezeki. Kita keluarkan energi kita keluarkan waktu kita donasikan betul-betul waktu yang harusnya pergunakan untuk bekerja ya. Di pemateri kan seperti itu Bapak Ibu. Ya harusnya saya bekerja gitu, Bunda Pita bekerja, tapi disisihkan ya untuk bisa menyediakan materi gitu ya. Nah, sebenarnya kita ingat apa Bapak Ibu? Ingatnya bukan sekedar wah saya biar dikenal, bukan itu Bapak Ibu yang utama. Kalau saya pribadi, saya prihatin sekali dengan nanti keadaan anak cucu Bapak Ibu. Kondisi sekarang ini saja keadaan negara seperti ini gitu ya. Lah apalagi nanti seterusnya, karena apa? Semakin bertambah tahun, kenapa tidak semakin berkurang gitu. Amanahnya itu, amanah negara, kenapa tidak semakin berkurang, semakin bertambah? Nah kalau kita tidak imbangi dengan energi baik ya, dengan gulungan energi baik, keajaiban itu tidak akan hadir Bapak Ibu. Dan hutang yang sekian ribu triliun gitu ya, bukan rupiah tapi dolar gitu ya, itu benar-benar kalau tidak pakai keajaiban Bapak Ibu, pakai apa membayarnya? Coba pakai apa Bapak Ibu ya? Mencukupi kebutuhan sendiri aja harus dengan menaikkan harga-harga yang ternyata sangat benar-benar tidak meringankan kita semua yang ada sebagai warga negara. Makanya kita tempuh dengan jalan energi Bapak Ibu, dengan jalan kita menanamkan kebaikan ya, nilai-nilai ibadah yang kita betul-betul tahu maknanya gitu, tahu energinya nih bagaimana nih. Kalau sholat itu berarti fadilahnya bagaimana, puasa seperti apa, baca Al-Quran ini berarti seperti apa fadilahnya. Nah kita tahu nanti untuk apa, bisa untuk menggulung energi baik lebih banyak lagi. Nah kalau kita sudah paham seperti itu, kita tularkan, kita share, kita bagikan, insya Allah Bapak Ibu, biiznillah anak cucu kita akan bisa selamat. Demikian Bapak Ibu semua ya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah berkontribusi. Insya Allah Bapak Ibu semua akan mendapatkan balasan yang terbaik, dan Bapak Ibu pun semua yang ada di sini pun insya Allah akan mendapatkan pula kebaikan dari Allah karena telah belajar bersama-sama. Terima kasih kebersamaannya. Saya sampaikan kembali kepada Bunda Pita.
Ya, waktunya sambil saya lepas ya. Stop share-nya. Alhamdulillah. Bunda Yuni Pekalongan. Ya. Ya, Bunda Pita, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Dari materi ada pertanyaan sejuta umat ya, dan juga ada fadilah dari kita mau membantu sesama kita untuk bisa mengenal magnet rezeki, karena memang di sekitaran kita masih banyak yang mental miskin. Saya ngomong miskin. Biar apa? Biar majlep. Mental tidak kaya, mental miskin, pengennya gratisan. Ya udah, kita ngikutin dulu sambil kita masukkan data-data baik ke wilayah kuantumnya, agar nanti makin paham dan kemudian keluar, oh iya ya, berarti saya jangan kayak gini nih. Nah, dia nanti bangkit. Nanti orang itu pun bantu teman-temannya, bantu lagi, dan berviral. Insya Allah Bapak Ibu terkirim energi baiknya. Demikian Bunda Pita, silakan. Terima kasih. Ya, Bunda Pita, materinya sudah. Ya, terima kasih Bunda Susan atas tausiahnya penutup pada malam hari ini. Ini Mas Subhanallah, Bunda Yuni muncul ini di layar. Ya, Bunda Susan ya, tadi ilmunya luar biasa sekali. Bagaimana kita bisa untuk tidak terlalu, kalau orang Jawa bilang ngarep-ngarep gitu ya Bunda Susan. Bagaimana LOP kita mudah terwujud. Nah, supaya LOP kita mudah terwujud ya, apa yang tadi sudah Bunda Susan sampaikan, sebaiknya kita senantiasa untuk mulai berlatih gitu keistiqomahan kita, terutama bagaimana melatih spiritual matter supaya zonanya itu tidak menjadi zona yang ke kiri atau zona minus, tetapi senantiasa menjadi zona spiritual matter yang plus gitu. Karena memang untuk mewujudkan jiwa, oh ya mohon maaf ini belum nyala ya. Oke, ya saya ulangi lagi ya. Mohon maaf teman-teman yang ada di Google Meet, tadi saya sudah berbicara tapi belum terdengar. Jadi tadi Bunda Susan menyampaikan bahwa untuk menjaga supaya LOP kita ini segera terwujud, jangan ditanyakan terus kapan terwujudnya, karena itu bisa menjadi sebuah penghalang atau perisai dalam diri kita. Nah, yang terpenting adalah setelah kita mengenal ilmu magnet rezeki, kan untuk apa ilmu magnet rezeki kita pelajari? Tentunya untuk dipraktekkan. Nah, prakteknya ini pada ada kalanya gitu kan, saat kita praktek kok ada muncul rasa yang tidak mudah, apalagi memunculkan spiritual matter yang harus selalu ke kanan atau zona plus, itu yang kadang-kadang membuat diri kita waduh gitu, apalagi kita bergabung atau bergaul dengan orang-orang yang belum ter-MR kan gitu ya. Wow, kerennya itu seperti apa gitu. Teman-teman sendiri sudah bisa merasakan, teman-teman sendiri sudah bisa menghadapi gitu, bahwa memang yang kita rasakan pada saat ini, apabila kita tidak mau berlatih rutin ya, keistiqomahan kita itu menjadi turun misalnya ya, berlatih enggak, ibaratnya kayak keluar masuk seperti itu. Jadi ini enggak mudah lagi ya. Jadi spiritual matternya itu nggak bisa langsung otomatis ke kanan ya. Jiwa pengabdian itu ya memang harus diistiqomahkan, dalam artian ketika ada ya seperti yang disampaikan oleh Gurunda Ustadz Nasrullah, ada kesempatan untuk berbuat baik, maka kita harus berbuat baiklah ya. Ibaratnya kita tidur gitu kan, transferan masuk. Nah, transferan apa? Pahala gitu ya, di pahala membahagiakan dan memuliakan orang lain gitu. Misalnya kita sedang melakukan apa gitu, hal apa, nonton TV doang, padahal yang di sebelah sana gitu ya sedang belajar SHMR gitu. Wah, keren banget ya. Mungkin besok pagi
pagi hari Sabtu, teman-teman semuanya sedang berada di ruangan tempat kerja masing-masing dengan kesibukan masing-masing di toko, kemudian ada yang mungkin ada yang di puskesmas, mungkin ada yang di rumah sakit, di RS gitu kan. Nah, tapi teman-teman sudah memberikan donasi untuk beasiswa SHMR. Wah, itu luar biasa sekali itu. Berarti teman-teman semuanya sudah hadir secara kuantum gitu di dunia keajaiban di SHMR-nya ya. Nah, transferan pahala masuk lagi dan otomatis itu insya Allah yakini saja bahwa itu akan mendapat kickback balik buat kita. Misalnya umpama kita donasi 100.000 gitu kan, insya Allah nanti jadi 1 juta. Boleh jadi nanti Allah akan melipatkan jadi 10 juta, bisa jadi juga Allah akan melipatkan menjadi 100 juta gitu kan. Nah, itu kan luar biasa sekali. Iya, Pak Yumidar, sama-sama gitu ya. Pak Yumidar ini domisilinya di luar pulau gitu ya. Jadi mudah-mudahan di Bangka Belitung gitu ya, Pak Yumidar, saya doakan bisa ikut seminar SHMR ya Pak Yumidar yang ada di Bangka Belitung atau seputar Sumatera. Ya, semoga bisa mendapatkan keajaiban semuanya. Dan saya mengingatkan buat teman-teman semuanya, barangkali masih ada rezeki gitu ya yang lebih, atau memang kita azamkan untuk meluaskan lagi rezekinya supaya lebih banyak lagi keajaiban-keajaiban yang bisa kita dapatkan. Besok terbuka pintu sedekah untuk kegiatan MR Box yang insya Allah ya Arta MR sendiri sudah rutin membagikan sebanyak 120 box tiap pekan gitu. Lah ini ajaib juga ini, tiba-tiba Bunda Sukma dari Nuk-Nukan sudah mulai bisa nge-zoom ya Bunda Sukma ya, Masya Allah luar biasa dahsyat. Mudah-mudahan next time bisa buka kamera ya Bunda Sukma dan ajaibnya bisa berkelimpahan dan berkelanjutan lagi. Oke, demikian saja teman-teman semuanya yang ada di Privat RFF dan LOP pada malam hari ini ya. Sampai jumpa pekan depan di dunia kuantum ya. Selamat mengikuti SHMR buat Anda yang bergabung di SHMR terdekat di kota manapun bersama CTMR masing-masing. Dan insya Allah kita berjumpa kembali nanti pekan depan tetap di malam Jumat ya, insya Allah tetap di malam Jumat. Dan saya izin mengabarkan juga insya Allah bulan ini nanti ada yang sudah rindu RMR kembali ya, Bunda Susan banyak yang menanyakan kapan nih RMR lagi, dan insya Allah nanti ada new materi dari kami yang insya Allah lebih powerful lagi, banyak bonusnya ya, bagaimana kita bisa mengelola atau mempraktekkan ilmu-ilmu mana rezeki secara lebih mendalam dan lebih mendetail lagi, dan bagaimana kita bisa merengkuh keajaiban bareng-bareng, mencintai ya, dalam artian mencintai ilmu gitu ya, supaya apa nanti ini yang bekal ya, inilah bekal untuk kita bawa ke hadapan Allah suatu hari nanti, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, mudah-mudahan tadi ya di awal ada materi tentang doa, bagaimana menitip doa dan bagaimana menitip LOP nah, supaya LOP ini cepat terwujud nyata gitu. Booster doa, booster LOP ya. Jadi LOP adalah memproyeksikan supaya terwujud nyata. Dan doanya ini adalah permintaannya ke Allahnya gitu. Dan jangan lupa nanti menjalankan afirmasi setiap hari, setiap pagi. Nah, banyak-banyak bersedekah, kemudian banyak-banyak memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nah, makin ajaib pol-polan gitu, nggak ada habis-habisnya, seperti air hujan yang senantiasa turun dari langit dan membasahi kita semuanya. Setuju Bapak Ibu semuanya? Ya, mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini membawa manfaat buat teman-teman sekalian, dan kami mohon maaf, mohon izin apabila ada perkataan dari kami yang kurang tepat ya. Teman-teman sudah memaafkan kami semua ya, dari Bunda Susan dan saya sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat ya dalam melakukan hal apapun, aktivitas apapun selama 1 pekan ke depan. Umur kita dipanjangkan, diberkahkan, dimuliakan, dan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang dilindungi dari segala perbuatan aniaya dan menganiaya orang lain. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Bunda Susan untuk closing statement dan doa penutup kafaratul majelisnya. Ya, alhamdulillah
satset gerakan kita cepat dan juga sebelum jam 11 sudah selesai ya. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin bisa bertumbuh ya, bisa bertumbuh kehidupannya menjadi lebih ajaib, ayo terapkan untuk kita tahu ada trilogi kehidupan, yaitu kita punya ilmu, kita tambahin iman ya, kemudian sirami dengan sedekah. Trilogi kehidupan itulah yang nanti menyebabkan kita mudah bertumbuh dan makin bertambah. Bertambah apa? Bertambah berkah, bertambah ajaib seperti itu ya, dan bertumbuh pula. Ada banyak sekali pohon-pohon LOP yang kemudian mudah terrealisasi oleh Allah. Demikian Bapak Ibu semua, jangan bosan dalam belajar karena belajar ini adalah untuk bisa kita raih ilmu, seperti halnya badan kita adalah memakan makanan ya, khususnya makan nasi, makanan pokok itu 3 kali dalam sehari. Nah, dalam meraih ilmu ini kita tidak merasa Mic-nya bosan. Bunda Susan belum nyala di. Oh, yang di sini. Ya, alhamdulillah diingatkan. Ya. Nah, dalam hal meraih ilmu ini adalah ilmu magnet rezeki yang memang kalau yang saya rasakan jangan sampai tertinggal tidak dipraktekkan, karena nanti menariknya kembali untuk akses dan mempraktekannya itu tidak mudah saat dia lepas. Makanya untuk terus menerus ya kita upayakan tambahin, upgrade, update gitu ya. Kemudian sambil terus bersabar, terus bersyukur, kita menunggu ada timing ya, divine timing namanya ya. Jadi waktu ilahi, waktu Allah akan ridhonya menurunkan keajaiban-keajaiban yang kita impikan gitu ya, akan berdatangan keajaiban besar tentunya ya. Kalau keajaiban kecil gitu kadang kita enggak sangka ya, ternyata hadir seperti itu kan. Nah, kadang keajaiban yang besar itu yang kemudian kita perlu ada upaya-upaya yang lebih, terutama juga adalah diri kita bisa TSL, terima, syukuri, lepaskan. Karena LOP itu seperti itu perjalanannya, jangan diingat-ingat lagi gitu ya. Setelah kita melakukan ada LOP dan amalan-amalan yang kita kerjakan dalam setiap harinya, kita terus untuk melakukannya yang terbaik untuk Allah dan untuk sesama, terutama nanti akhirnya kembali lagi untuk kita sendiri. Demikian Bapak Ibu semua, mohon maaf lahir batin, terutama saya yang banyak ngomong gitu ya, dan Bunda Pita tadi sudah sampaikan juga, mohon maaf lahir batin, saya juga sama. Kemudian setelah kita saling maafkan, mari untuk kita lanjutkan dengan doa penutup kafaratul majelis. Dan Bapak Ibu jangan lupa selamat istirahat bersama keluarga tercinta. Selalu jaga terumbu karang Bapak Ibu, triangle miracle. Siapa nih? Orang tua, anak, pasangan hidup, orang tua, anak. Ini jaga ya Bapak Ibu, karena ini adalah kuncinya ya, kuncinya dari kebahagiaan kita, keajaiban kita ada di triangle miracle.